Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali lagi dalam sarapan, sapaan, pengharapan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan di dalam hati setiap kami, agar firman-Mu ini menjadi benih yang bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu supaya kami yang merenungkan firman-Mu beroleh berkat daripadanya. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini, hati-hati di jalan. Diambil dari bacaan Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Terpujilah nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dan sering pergi keluar kota dengan mengendarai mobil atau motor sendiri, pasti pernah merasa betapa sulitnya untuk menahan ngantuk berat saat berkendara sendirian. Menurut data, salah satu penyebab kecelakaan terbanyak ialah apa yang disebut dengan micro sleep. Hanya butuh hitungan detik, 1, 2, dan 3. Mereka yang mengalami microsleep akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Bapak, Ibu, dan Saudara, microsleep itu bukan hanya karena kelalaian seseorang atau ia lengah, melainkan yang pertama-tama karena seseorang sudah berusaha untuk berjuang, bertahan, menahan rasa ngantuknya, namun pada satu titik atau batas tertentu, ia tidak lagi kuat untuk bertahan. Demikian juga hidup kita. Seseorang bisa jatuh di dalam dosa, ia tidak mampu bertahan terhadap ujian pencobaan, ia mengalami kegoyahan bukan semata karena kelalaian atau seseorang lengah terhadap tipu daya iblis, melainkan juga karena ketidakmampuan diri untuk tetap kuat bertahan lebih jauh walau ia sudah berjuang sedemikian rupa. Maka betapa penting kita mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Berjaga-jaga dan berdoalah. Bapak Ibu, berjaga-jaga adalah upaya kita menjaga diri tetap fokus pada tujuan dan jalan hidup yang kita tempuh. Tidak oleng ke kanan atau ke kiri tanpa terkendali, melainkan mengarahkan hati dan mengendalikan pikiran untuk tetap taat dan setia pada firman Tuhan. Namun ingat, ada titik atau batasan tertentu yang bisa saja membuat hidup kita sejenak mengalami microsleep, sehingga kita kehilangan fokus, oleng, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Dan agar tidak mengalami microsleep dalam kehidupan kita, maka penting untuk menjaga relasi dengan Tuhan melalui kehidupan doa kita. Doa adalah sarana terbaik untuk mengkomunikasikan semua perasaan batin yang kita alami dengan jujur kepada Tuhan. Doa merupakan tindakan konkret yang dapat kita lakukan di tengah segala pergumulan hidup, untuk meneguhkan iman di tengah kegoyahan, memunculkan keberanian di tengah ketakutan, melegakan batin di tengah tekanan, dan memberi pengharapan di tengah keputusasaan. Karena kita masih akan melanjutkan perjalanan, maka ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari segala sesuatu dan kita didapati taat dan setia sampai pada kesudahannya.
Selamat melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Secara khusus kita akan mendoakan untuk saudara-saudara kita maupun diri kita masing-masing yang masih hidup di dalam luka batin, menyimpan kebencian, kemarahan, supaya kasih Tuhan memulihkan kehidupan setiap kita. Tuhan, terima kasih ketika kami menjalani hidup akan ada banyak tantangan, pergumulan di sana sini. Dan bisa saja di satu titik kami akan kehilangan fokus. Bisa saja kami oleng dan kemudian jatuh di dalam dosa. Maka ajarilah kami Tuhan untuk tetap mengandalkan-Mu dalam segala situasi hidup kami. Dan ajarilah kami untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kami, agar iman kami diteguhkan dan agar kami beroleh kekuatan untuk tetap terjaga ketika kami menjalani kehidupan. Kami bersama berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami maupun diri kami masing-masing yang masih menyimpan luka dalam batin kami, yang masih menyimpan kebencian, kemarahan, dendam terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kami ataupun melukai hati kami. Maka Tuhan, kami memohon kiranya kasih Tuhan boleh melembutkan hati setiap kami. Kiranya kasih Tuhan boleh memulihkan kami, supaya di tengah kebencian kami boleh melepas pengasihan. Di tengah luka batin kami boleh melepas pengampunan. Di tengah sakit hati yang kami alami, kami boleh mendapat damai sejahtera dari Tuhan, agar relasi yang rusak boleh dipulihkan dan kami boleh mengalami rekonsiliasi di dalam relasi kami yang telah rusak. Kami percaya ketika kami membuka hati dan diri kami, maka di sanalah karya kasih Allah bekerja memulihkan kehidupan setiap kami. Kami akan lanjutkan kehidupan kami hari ini, bahkan sepekan ke depan. Kami tetap memohon kiranya Tuhan beserta kami dan memberkati seluruh aktivitas, karya, kerja maupun usaha yang kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati kita.